Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita hitung, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Sore hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan salat asar dengan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan duduk bersama mendengarkan nasihat dan juga peringatan dalam rangka kita menambah pemahaman kita tentang agama. Karena barang siapa yang berupaya menjadi orang yang paham tentang agama, maka berarti dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita saat ini berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di bulan Rajab. Sudah tanggal berapa? Tanggal 9 Rajab. Saat ini adalah tanggal 9 Rajab. Tahun berapa? 1445 Hijriah. Alhamdulillah, sebentar lagi berarti kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita panjang umur, kesempatan untuk masuk Ramadan untuk yang kesekian kalinya. Bulan Rajab ini adalah termasuk bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Surat At-Taubah, surat nomor urut berapa? Surat nomor urut 9. Ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallah." Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah isna asyara syahron, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menentukan waktunya. Nah, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dimulai bulan yang pertama adalah Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal atau Jumadanil Ula, kemudian Jumadil Akhir, kemudian Rajab, yang ketujuh, yang kedelapan Sya'ban, yang kesembilan Ramadan, yang 10 Syawal, yang ke-11 Dzulqa'dah, 12 alhamdulillah hafal. Saat ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang ke-7. Nah, Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan.
3 berurutan. 3 berurutan mulai dari Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 ya. Nah, ini. Dan Allah mewanti-wanti kita, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di 4 bulan ini. Artinya menganiaya diri sendiri apa? Jangan maksiat. Jangan melakukan dosa di 4 bulan ini. Kenapa? Karena dosanya akan dilipat gandakan. Sebaliknya Allah memotivasi kepada kita agar memperbanyak amal ibadah. Kenapa? Karena akan pahalanya dilipat gandakan. Dan Rajab ini adalah pemanasan sebelum Ramadan. Rajab itu bulan saat kita menanam. Rajab adalah bulan saat kita menanam. Setelah bulan Rajab, Sya'ban berarti setelah menanam adalah loh kok cepet. Kok cepetan masuk mari nandur langsung panen. Ngemis. Merawat, mengairi biar supaya tanaman di bulan Rajab ini tumbuh dengan baik, dengan subur. Nah, panennya adalah saat setelah Sya'ban itu Ramadan. Artinya apa? Kita harus sudah mempersiapkan pembiasaan mulai dari Rajab untuk kita laksanakan di bulan Ramadan. Contohnya apa? Baca Quran. Sudah mulai ditingkatkan baca Qurannya supaya Ramadan sudah jadi biasa, biar gak kaget. Termasuk puasa, sedekah, dan amal-amal ketaatan ibadah yang lainnya kita mulai dari bulan Rajab ini. Nanti panennya adalah Ramadan, supaya enggak kaget. Suatu amalan itu kalau secara mendadak dilakukan kaget kita, berat. Tapi kalau sudah terbiasa sebelumnya maka akan mudah. Jadi Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bulan Sya'ban itu bulan amalan kita dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah selama 1 tahun. Catatan amalan kita kemudian dibawa para malaikat, dilaporkan di hadapan Allah. Itu tiap Sya'ban, tiap tahunnya catatan kita direkap oleh para malaikat, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, itu mukadimah, permulaan, dan kita lanjutkan sekarang membahas tentang perjalanan hidup para sahabat. Kita masih membahas sahabat yang ketiga yang diberi kabar gembira surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ini insya Allah pertemuan terakhir, karena ini kita akan membahas tentang bagaimana syahidnya sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sebelum meninggal sudah tahu. Siapa yang ngasih tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu akan meninggal tapi dalam kondisi dibunuh syahid. Ini bisa kita bayangkan, misalnya sampean diberitahu, engko awakmu nek mati dipateni. Waduh, ya apa ini? Gak wani metu omah ya. Kuatir dibunuh orang. Tapi Utsman bin Affan ndak, biasa. Nah, beberapa riwayat hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan bahwa Utsman bin Affan itu nanti akan dibunuh oleh para pemberontak. Karena Utsman bin Affan sudah menjadi khalifah, sudah menjadi presiden, sudah menjadi pemimpin kaum muslimin saat itu. Tapi kemudian diberontak oleh orang-orang yang gak benar.
Dan ini diceritakan oleh Nabi ketika Utsman bin Affan masih hidup. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi maradihi, ketika beliau sakit, wadatu anna indi ba'du ashabi, saya ingin dipanggilkan sebagian sahabatku supaya ada di sampingku. Ketika Nabi sakit, yang di situ Nabi wafat, ya, maka Nabi itu pingin supaya sebagian sahabatnya itu ada di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat yang saat itu ada di samping beliau mengatakan, ala nad'u laka Abu Bakrin, apakah panjenengan menginginkan kami panggilkan Abu Bakar? Nabi menjawab, fasakata, Nabi diam. Artinya Nabi tidak mengendaki, Nabi menggeleng, tidak. Kemudian kami mengatakan lagi, ala nad'u laka Umar, apakah jenengan mau wahai Nabi sekarang saya panggilkan Umar bin Khattab? Nabi mengatakan, Nabi diam, menggeleng, Nabi tidak. Fasakata, kulna ala nad'u laka Utsman, kalau begitu kami panggilkan sahabat Utsman bin Affan supaya kesini mendampingi engkau. Nabi menjawab, na'am, ya, panggilkan saya Utsman bin Affan. Ini Nabi ketika itu sakit keras menjelang wafatnya beliau. Faja'a fakhala bihi, akhirnya kemudian dipanggillah Utsman bin Affan. Utsman datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Utsman datang, maka faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhala bihi. Kemudian ternyata Nabi menginginkan supaya berbicara empat mata dengan Utsman. Coba yang lain menyingkir. Saya ingin bicara dengan Utsman khusus. Kemudian yukallimuhu wa wajhu Utsman yataghayyaru. Ternyata dilihat oleh sahabat yang lain dari kejauhan, ketika Nabi mengajak bicara, maka raut muka Utsman bin Affan itu berubah. Wajah Utsman bin Affan berubah. Kemudian diceritakan, qala Qais ini mengatakan, fahaddasani Abu Sahlah maula Utsman. Orang-orang tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Rasulullah kepada Utsman sampai Utsman itu kelihatan sedih. Maka Qais ini meminta Abu Sahlah, bekas budaknya Utsman, ya, untuk menceritakan, karena Utsman tahu menceritakan kepada bekas budaknya ini. Akhirnya qala yaumud dari inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan. Ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman, bahwa nanti kamu Utsman akan dikepung oleh pemberontak. Rumahmu akan dikepung oleh pemberontak yang membawa senjata, dan mereka bertujuan untuk membunuhmu. Maka kemudian disampaikanlah hal tersebut. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepadaku sebuah janji, dan aku akan tetap memegang janji itu. Dan Ali menyebutkan dalam hadisnya, aku akan bersabar di atasnya. Lalu Qais pun berkata, maka mereka membunuhnya pada hari itu. Jadi Utsman sudah diberi bocoran oleh Rasulullah SAW. Utsman, kamu nanti jadi khalifah, jadi pemimpin, ya. Kamu nanti akan diminta untuk turun dari jabatanmu. Mereka akan mengepung rumahmu, bahkan mereka akan membunuhmu. Jangan mau mundur. Jangan sekali-kali tunduk pada para pemberontak itu. Kamu harus pertahankan, walaupun kamu yang akan dibunuh. Maka Utsman bin Affan pun bersabar.
Jadi sudah tahu bocorannya Utsman. Apalagi di dalam hadis yang lain, ketika Nabi berada di Gunung Uhud, ya kan? Nabi Abu Bakar bersama dengan Umar dan Utsman. Ketika Nabi lewat di Gunung Uhud, gunungnya ini bergetar, horeg, gitu ya, getar, berguncang kayak gempa. Maka Nabi pun mengatakan, memerintahkan kepada Gunung Uhud, uskut ya Uhud, diam kamu wahai Uhud, ojo umek kae. Bahasanya gitu ya, ojo obah menengo. Uhud kemudian langsung berhenti. Sesungguhnya yang lewat sekarang ini Nabi, As-Siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Betul, Umar dan Utsman mati dibunuh oleh orang dan menjadi mati syahid. Jadi Nabi itu tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tentu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu tahu bahwa sahabat ini begini, sahabat ini begini, nanti tahu. An Ka'ab bin Ujrah qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah. Fitnah itu ujian. Faqarrabaha, dan mengisyaratkan semakin dekat kedatangan ujian itu. Famarra rajulun muqanni'un ra'sahu, lalu lewatlah seorang laki-laki yang memakai topi caping. Tahu caping? Kayak topinya petani. Tahu ya? Nah itu. Ada orang lewat pakai topi itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza yauma idzin alal huda. Orang itu yang lewat pakai caping itu nanti ketika terjadinya fitnah, maka dia orang yang ada di atas petunjuk, orang yang benar. Fa wasabtu, lalu kemudian aku pun melompat. Ka'ab bin Ujrah langsung melompat. Fa akhadtu bidhabai, lalu aku pun menarik kedua lengan. Ternyata tiba-tiba orang yang pakai caping itu adalah Utsman bin Affan. Kemudian summastaqbaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai seperti itu ya, Ka'ab tadi kemudian menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu hadza qala hadza. Kemudian Qais mengatakan, apakah yang jenengan maksud tadi Nabi orang ini? Ya, orang ini. Yaitu siapa tadi? Utsman bin Affan. Kemudian juga hadis yang berikutnya dari Aisyah. Ini pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya Utsman, innahu la'allallaha yuqammisuka qamisan. Wahai Utsman, jika pada suatu hari nanti Allah memberikan kekuasaan kepadamu, menjadikan kamu pemimpin, fa in araduka ala khal'ihi, kalau ada orang yang meminta kamu mundur mengambil kepemimpinan itu, fala takhla'hu, jangan turuti. Lahum wa fil hadisi qissatun tawilah qala Abu Isa hadza hadisun hasanun ghurib. Maka perintah Nabi SAW dalam hadis yang panjang, Nabi memerintah agar Utsman tetap mempertahankan kekuasaannya. Utsman bin Affan itu wafat di tahun 35 Hijriah, yaitu pada tanggal 17 Dzulqa'dah, bertepatan dengan 17 Juni 656 Masehi. Dzulqa'dah tahun 35 Hijriah.
Nah, sebelum Utsman itu wafat, ternyata banyak para sahabat yang mendahului wafat. Nah, ini disebutkan banyak para sahabat yang mendahului wafatnya Utsman bin Affan. Di antaranya nah ini wafatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Wafatnya Abu Dzar Al-Ghifari ini tahun 32 Hijriah. Kalau tadi Utsman tahun berapa? 35 Hijriah. Nah, ini didahului beberapa tahun sebelumnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian ada sahabat lagi yang meninggal, Abdurrahman bin Auf. Ini juga pada tahun yang sama, tahun 32 Hijriah. Abdurrahman bin Auf wafat. Kemudian juga ada sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini wafat juga pada tahun yang sama, 32 Hijriah. Lalu kemudian ada sahabat lagi yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Juga wafat pada tahun 32 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud yang sangat terkenal itu. Lalu kemudian tahun 32 Hijriah juga wafat Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini yang pernah mimpi adzan sehingga menjadi adzan yang bisa kita baca ini biasa. Abdullah bin Zaid. Kemudian pada tahun 32 Hijriah juga meninggal Abu Darda Al-Ansari. Abu Darda. Dan di tahun 32 Hijriah juga wafat Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Dan di tahun 34 wafat Abu Tolhah. Tahun 34 Hijriah wafat Abu Tolhah. Kemudian juga di tahun 34 Hijriah wafat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, maka setelah itu muncullah fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu tuduhan, ujian yang dialami oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fitnah ini, ujian ini, tuduhan ini muncul dari seseorang yang namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini asalnya Yahudi. Kemudian pura-pura masuk Islam. Abdullah bin Saba inilah yang kemudian menjadi pencetus berdirinya Syiah. Pernah mendengar Syiah? Ya. Apa? Syiah itu adalah kelompok yang melenceng, bahkan bisa jadi sudah keluar dari Islam karena mereka mengkafirkan sahabat kecuali 4 orang. Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anha, Hasan, Husain, Al-Miqdad dan Salman Al-Farisi, 6 orang. Abu Bakar dikafirkan, Umar kafir, Utsman kafir, semuanya kafir kecuali 6 orang. Itu Syiah. Oh, kalau Kamal Atatürk itu liberal. Ya. Jadi Abdullah bin Saba ini asalnya Yahudi yang tinggal di Madinah. Kemudian pura-pura masuk Islam. Di zaman Utsman ini kemudian
memprovokasi orang-orang bahwa Utsman bin Affan itu begini dan begini. Karena Utsman bin Affan itu orangnya sabar, ya, telaten, penyayang. Ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh keluarganya. Sehingga memang Utsman mengangkat beberapa keluarganya untuk jadi gubernur. Lah ini oleh Abdullah bin Sabah dianggap Utsman bin Affan itu nepotisme. Nepotisme itu apa ya? Mengangkat karyawan hanya dari keluarganya. Padahal Utsman bin Affan tidak punya niat seperti itu. Lalu Abdullah bin Sabah ini pergi ke Irak, ke Kufah. Di sana dia memprovokasi, ketemu dengan gubernur Kufah. Siapa kamu? Saya Abdullah bin Sabah ibnu Sauda. Saya Yahudi yang tertarik masuk Islam. Akhirnya diusir sama gubernur. Wis nyingkrio. Datang lagi ke kota yang lainnya, diusir juga. Akhirnya datang ke Mesir. Nah, di Mesir ini menyusun kekuatan, kemudian menyebar berita hoax tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Macam-macam beritanya, sampai banyak orang yang terpengaruh oleh provokasi Abdullah bin Sabah ini. Maka ya, Abdullah bin Sabah ini pun kemudian semakin gencar ya memprovokasi dan supaya melengsarkan jabatannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di Madinah. Utsman bin Affan itu dalam pertemuan kemarin sudah kita sampaikan keutamaan-keutamaannya. Apa salah satu keutamaannya? Iya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu jelas pernah 2 kali menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan julukan Dzun Nuraini, pemilik 2 cahaya, karena menikah dengan putri beliau yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Kemudian juga Utsman bin Affan ini seorang ahli Al-Quran. Bahkan istrinya menceritakan Utsman bin Affan itu kalau sholat malam cuma 1 rakaat, tapi 1 rakaat itu khatam Quran. Khatam Quran dalam 1 rakaat. Kemudian juga Utsman bin Affan pernah membiayai ya akomodasi dan logistik pada waktu perang Tabuk, sehingga sampai Nabi itu mengatakan tidak akan membahayakan Utsman apa yang telah dia lakukan setelah ini. Jadi 1/3 logistik dan juga akomodasi kendaraan tentara pasukan itu dibiayai oleh Utsman bin Affan, sehingga Rasulullah pun memujinya. Kemudian maka terjadilah pemberontakan itu ya. Jadi ketika kondisi dalam keadaan sudah sangat genting, para sahabat sebenarnya masih ada beberapa yang ada di Madinah. Tapi ketika terjadi pemberontakan itu, para sahabat tidak menyangka kalau sampai akan terjadi pembunuhan Utsman bin Affan.
Nah, Abdullah bin Sabah sebagai provokator utama tadi itu, ya, maka terus berkoordinasi dan bergerak dari wilayah masing-masing, terutama penduduk Mesir. Ini dipimpin oleh Al-Ghafiqi bin Harb Al-Aqi. Dari Kufah dipimpin Amr bin Al-A'sam. Penduduk Basrah dipimpin oleh Harkus bin Zuhair As-Sa'di. Mereka bergerak menuju ke Madinah bersama pasukannya, berpura-pura sebagai jamaah haji. Ingat, tadi Utsman bin Affan meninggal bulan apa? Dzulqa'dah, tanggal 17. Ya, berarti itu sudah mulai masuk musim haji. Sehingga para sahabat yang ada di Madinah itu banyak juga yang ke Mekah haji dan tidak menyangka akan terjadi pemberontakan itu. Nah, maka tadi Abdullah bin Sabah dan gerombolannya tadi itu dari Mesir, dari Kufah di Irak, dari Basra di Irak tadi itu yang sudah berhasil diprovokasi, bergerak menuju ke Madinah pura-pura sebagai jamaah haji. Kemudian Abdullah bin Sabah ini mengirim mata-mata ke Madinah untuk memantau situasi dan kondisi yang terjadi. Namun tidak ada yang menyambut maksud mereka kecuali Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Abu Hudzaifah dan Ammar bin Yasir. Jadi Abdullah bin Sabah ini mengutus beberapa orang, ya, untuk menemui beberapa orang yang ada di Madinah. Contoh misalnya, mereka mencoba menemui istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diprovokasi, ya. Kemudian menemui Ali bin Abi Thalib, menemui Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam. Mereka mengatakan bahwa datang ke Madinah sekedar untuk menyampaikan tuntutan pencopotan sebagian pejabat di negeri mereka. Jadi mereka menuntut, tapi ternyata para sahabat saat itu menolak untuk masuk ke Madinah. Nah, karena mereka tidak berhasil mempengaruhi istri Nabi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain, akhirnya orang-orang Sabah ini, ya, mendatangkan sekelompok penduduk dari Mesir untuk berkumpul dan menemui Ali bin Abi Thalib, tokoh yang mereka sukai. Nah, ini tadi kan Abdullah bin Sabah kan cikal bakal berdirinya apa sih? Syiah. Syiah ini menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ternyata mereka ditolak mentah-mentah. Ditolak mentah-mentah. Mereka menuntut supaya Utsman diganti. Sebenarnya ini Anda, wahai Ali bin Abi Thalib, ini yang layak untuk jadi khalifah ini. Karena Anda ini menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling berhak. Kenapa diam saja? Wah, diprovokasi begitu. Ternyata ditolak mentah-mentah, tidak berhasil. Maka mereka pun nekat masuk ke kota Madinah. Maka penduduk Madinah ketika, ya, mengetahui para pemberontak itu masuk, mereka terkejut karena mereka masuk kota Madinah dengan bertakbir, ya, Allahu Akbar, masuk kota Madinah kayak orang konvoi, ya mungkin kayak orang demo gitu, ya, Allahu Akbar terus masuk begitu dari seluruh isi kota Madinah. Lah Utsman bin Affan kaget melihat situasi dan kondisi seperti itu. Akhirnya Utsman mengirim surat ke berbagai daerah untuk meminta bantuan, bahwa sekarang ibu kota Madinah, istana
presiden, tempat tinggal presiden ini sedang dikepung. Kemudian Muawiyah dari Syam segera mengutus Hubaib bin Maslamah al-Fihri, Abdullah bin Sa'ad mengutus Muawiyah bin Hudaj. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka para sahabat yang lain baru tersadar, wah, ternyata benar nekat ini. Ada yang ingin menggulingkan Utsman bin Affan. Lalu kemudian dipimpin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berhasil menenangkan massa. Ali bin Abi Thalib. Karena mereka ini sebenarnya pengagumnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib keluar untuk menenangkan massa yang banyak itu, sehingga kemudian Utsman bin Affan punya kesempatan untuk berpidato dan berbicara langsung dengan para pemberontak itu. Nah, mereka yang datang itu rata-rata terprovokasi oleh siapa tadi? Abdullah bin Sabah. Dan akhirnya ketika mendengar penjelasan Utsman, mereka baru tahu. Akhirnya mereka pun berbalik pulang ke negerinya masing-masing. Mulai balik wis kene diprovokasi gak sido. Nah, ketika masa yang akan nyerbu itu puas dengan jawaban Utsman, nah ini para pemimpin pemberontak ini akhirnya berpura-pura menerima dan ikut pulang. Namun mereka merancang ide untuk membuat surat palsu untuk tujuan memakzulkan Utsman bin Affan supaya lengser dari khalifah, dari kekhalifahannya. Membuat surat palsu dengan tanda tangan Utsman bin Affan, seolah-olah ini adalah yang membuat Utsman bin Affan. Surat palsu itu berisi perintah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Sa'ad, yaitu gubernur Mesir saat itu, agar menjatuhkan hukuman mati terhadap sebagian penduduk Mesir. Padahal ini bukan dari Utsman. Surat itu ditemukan oleh rombongan Mesir dari seorang budak yang berhasil mereka tangkap. Maka karena surat palsu itu orang-orang Mesir marah. Yang asalnya mereka sudah puas dengan jawaban Utsman, mereka marah lagi dan datang ke Madinah menemui Ali bin Abi Thalib dan mendatangi Utsman bin Affan. Ini benar enggak ini surat dari Anda wahai Utsman, memerintahkan supaya pemimpin gubernur Mesir itu membunuh mati sebagian penduduk Mesir, ada apa? Maka Utsman bin Affan menolak tuduhan itu dengan keras. Dan itu bukan surat darinya. Utsman bin Affan tidak membuat surat itu. Lalu kemudian para pemberontak itu mencurigai Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini sekretarisnya Utsman bin Affan yang juga dari kalangan keluarga. Nah, untuk menyelesaikan itu akhirnya Utsman bin Affan meminta 2 saksi dan mereka pun bersumpah tidak pernah mengirim surat tersebut. Tidak ada yang ngirim surat ini. Tapi pemberontak tetap tidak mau menerima sumpah itu dan mereka memutuskan harus mengepung Utsman bin Affan rumahnya dan harus mundur Utsman bin Affan. Padahal yang buat mereka sendiri. Orang-orangnya Abdullah bin Sabah. Ini. Kok bisa surat itu dikatakan palsu? Ya bisa. Kenapa? Mana mungkin surat itu dibutuhkan kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abu Saroh, padahal Utsman saat itu sudah memanggil ke Madinah. Wong orangnya aja tidak ada di Mesir. Ngapain Utsman bin Affan ngirim surat ke Mesir? Itu jelas bukan Utsman yang
membuat surat itu. Nah, orang yang berhasil menangkap pembawa surat itu adalah rombongan Mesir. Lalu kenapa yang meminta datang kembali Madinah itu rombongan Kufah dan Basra? Jadi waktu itu kan yang datang ke Madinah kan ada Mesir, ada Kufah, ada Basra. Ketika mereka akan pulang, tiba-tiba dari rombongan Mesir itu ditemukan surat. Akhirnya orang Kufah, Basra, ayo balik mana nang Madinah nek ngono. Ono surat ngene. Mereka memprovokasi orang Mesir lagi untuk balik ke Madinah. Maka dimulailah pengepungan rumah Utsman bin Affan. Para pemberontak itu sudah tidak mau lagi mengindahkan nasihat, menerima nasihat para sahabat agar kembali ke daerah masing-masing. Mereka bersikukuh mengepung rumah Utsman bin Affan. Lalu bagaimana para sahabat saat itu? Apakah diam saja? Tidak. Para sahabat saat itu mengirim putra-putra mereka untuk menjaga rumah Utsman bin Affan. Bahkan Ali bin Abi Thalib secara khusus memerintahkan kepada dua putranya, yaitu Al Hasan dan Al Husain, untuk menjaga pintu rumah dari Utsman bin Affan. Jogo ndok ini, ojo sampai lengah. Jangan biarkan pemberontak berhasil mendobrak masuk lewat pintu ini. Ternyata pemberontak lewat genteng, lewat atas. Nah, ternyata pada masa pengepungan itu mereka melakukan isolasi. Apa isolasi itu? Pemotongan. Isolasi itu Utsman bin Affan tidak boleh mendapatkan pasokan makanan dan air. Dibiarkan kelaparan Utsman dan keluarganya di rumah itu. Tidak boleh ada yang ngirim makanan, tidak boleh ada orang yang kirim minuman. Bahkan nyaris terjadi bentrokan antara para penjaga rumah Utsman bin Affan, yaitu putra-putra para sahabat tadi, dengan para pemberontak. Tapi Utsman bin Affan tidak ingin terjadi pertikaian, tidak ingin anak-anaknya sahabat beliau ini meninggal. Sudah gini aja, kamu balik aja ke rumah, gak usah dijaga rumah saya. Utsman bin Affan menyuruh para penjaga rumahnya untuk pulang ke rumah masing-masing. Hal itu dilakukan supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Biar saya ajalah nanti kalau mau yang dibunuh. Toh mereka itu menghendaki saya. Ini luar biasanya jiwa apa? Jiwa kasih sayangnya Utsman bin Affan. Bisa saja Utsman bin Affan memberikan perintah kepada rakyatnya untuk apa? Menghadapi para pemberontak tadi itu. Tapi justru akan terjadi pertempuran, peperangan. Ya sudah, nggak usah lah, biar saya saja, wong targetnya mereka saya kok. Maka terjadilah pembunuhan, ya, syahidnya Utsman bin Affan. Maka diceritakan di sini. Wa fi akhiri yaumil khisar, dan di akhir hari pengepungan itu, wa huwa al yaumul ladzi qutila fihi, yaitu hari di mana Utsman dibunuh, nama radhiyallahu anhu. Utsman ini tidur. Fa asbaha yuhaddisun nas. Ketika pagi Utsman ini bicara kepada keluarganya. Layak tulunil qaum, mereka akan membunuh saya hari ini. Maka saat itu Utsman dalam keadaan puasa. Summa qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Tadi malam aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar. Di samping Rasulullah sudah ada Abu Bakar dan Umar.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam mimpi itu tadi Nabi berkata kepada saya, ya Utsman, wahai Utsman, aftir indana, kamu nanti buka bersama kami. Fa asbaha shaiman wa qutila min yaumihi. Maka saat itu Utsman puasa dan terbunuh hari itu siang harinya, sehingga sore harinya benar berbuka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Hajamal mutamarriduna ad-dara fatasadda lahumul Hasan bin Ali wa Abdullah bin Az-Zubair wa Muhammad bin Talhah. Pemberontak itu menyerbu rumah, kemudian dihalau oleh Al-Hasan bin Ali, Ubaidullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Talhah, Marwan bin Hakam, Sa'id bin Al-As, dan juga dari beberapa anak para sahabat yang lain. Fanasabal qital fanadahum Utsman, Allah Allah antum fi hillin fi min nusrati fa abaw wa dakhala Gilmanu Utsman liyansuruhu fa amarahum alla yaf'alu bal innahu a'lan annahu man kafayatahu minhum fa huwa hurrun. Akhirnya mereka pun berhasil ternyata masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan dan mereka menyerbu kamar Utsman bin Affan. Wa kana al-Mughirah bin al-Akhnas bin Syarik fi man hajja summa ta'ajjala fi nafari afarin hajjau ma'ahu fa adraka Utsman qabla an yaktula. Ini Al-Mughirah bin al-Akhnas bin Syarik, ini termasuk orang yang haji kemudian bersegera ya, dan mendapati Utsman sebelum terbunuh masuk ke dalam rumah menjaganya dan mengatakan ma'adharanallah adarna indallahi in taraknaka wa nahnu nastati'u an nada'ahum hatta namut. Tidak halal bagi kami membiarkan kamu wahai Utsman terbunuh sementara kami mampu untuk menghalanginya. Maka kemudian para pemberontak itu mendobrak ya dan membakar pintu serta atap rumah. Fasara ahludar, maka keluarga Utsman bin Affan yang ada di rumah itu pun berhamburan. Waktu itu wa Utsman yusolli, Utsman sedang sholat. Hatta mana'uhum, kemudian mereka menghalangi jangan sampai benar-benar pemberontak itu bisa masuk ke tempat sholatnya Utsman bin Affan. Wa qatala al-Mughirah bin al-Akhnas wal Hasan bin Ali. Lalu kemudian dihalangi oleh Al-Mughirah bin Al-Ahnas, Hasan bin Ali dan seterusnya tadi ya. Tapi kemudian akhirnya disuruh keluar oleh Utsman ya, orang-orang tadi yang mencoba untuk melindungi beliau ya. Fakana wa kana sari'ul qiraah, dan saat itu Utsman ini membaca Al-Quran dengan agak cepat. Fama az'ajahu ma sami'a wa madha fi qiraatihi ma yukhti'u wa ma yata'atta'u. Waktu itu Utsman membaca surat Thaha. Hatta idza ata ila nihayatiha qabla an yusallu ilaihi summa da'a fajalasa faqara'a qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian beliau meneruskan ya, beliau hatta idza ata ila nihati, sampai ketika terakhir surat Thaha itu, sebelum beliau sampai mereka sampai kepadanya, kemudian beliau berdoa dan duduk dan membaca ayat dalam surat Al-Imran, qad khalat min qablikum, sudah berlalu sebelum kalian, yaitu sunnah-sunnah. Sunnah itu ketetapan-ketetapan, fasiru fil ardi, maka berjalanlah di muka bumi, fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Artinya Utsman bin Affan itu sudah pasrah. Memang begini resiko termasuk orang-orang terdahulu, tapi mereka lihatlah nanti akibatnya orang-orang yang mendustakan tadi itu. Maka
Ya, wa ba'da an kharaja man fiddar mimman kana yuridu difa'anhu nasara radhiyallahu anhu al-musah baina yadaihi. Ketika orang-orang yang melindungi Utsman bin Affan ini keluar dari rumah dan tidak ada yang tersisa kecuali Utsman dan keluarganya, maka Utsman ini membuka lembaran-lembaran mushaf di depannya, kemudian membaca, dan saat itu beliau sedang puasa. Fa idza birajulin munal muhasirina. Nah, tiba-tiba ada seorang pemberontak itu yang tidak disebutkan ya siapa namanya, masuk kepadanya. Ketika dilihat oleh Utsman, kemudian Utsman mengatakan, baini wa bainaka kitabullah, jangan maju kamu, jangan bunuh saya. Kenapa? Ada Al-Quran antara aku dan kamu. Fa kharajar rajul wa tarakahu. Kemudian orang ini keluar dan meninggalkannya. Wa ma in wuliya hatta dakhala akhir. Kemudian datang lagi, masuk lagi. Wa huwa rajulun min bani Sudus yuqalu lahu al-maut al-aswad fa khonakahu wa khonakahu qabla an yadriba bis-saif. Kemudian orang ini mencekik atau memeting ya, apa namanya, lehernya Utsman dan mengatakan, wallahi ma ra'aitu syai'an alyan min khanakihi laqad khanaqtahu hatta ra'aitu nafsahu mislul jan taraddada fi jasadihi. Ini dicekik ya, kemudian sampai apa? Dia bisa mendengar suara nafasnya Utsman bin Affan, merasakan. Summa ahwa ilaihi bisaifi. Kemudian ditundukkan Utsman ini, disuruh merunduk dan ditebas dengan pedangnya. Fattaqahu Utsman biyadihi faqata'aha. Faqala Utsman ama wallahi innaha li awwal kaffin khattul al-mufassal. Maka saat itulah sebenarnya Utsman bin Affan baru saja menamatkan ya, dan di situ ada lembaran-lembaran mushaf yang masih ya ada, dan itu ada di surat Al-Mufassal. Maka saat itulah ada lembaran yang terjatuh firman Allah Ta'ala, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ada Al-Quran yang bunyinya, Allah mencukupi menjaga dirimu dari mereka dan Ia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada yang mengatakan yang pertama kali ya mengayunkan pedang kepada Utsman adalah rajulun, seorang laki-laki yang namanya Ruman al-Yamani. Ruman al-Yamani. Nah, ketika tahu Utsman sudah meninggal syahid, maka istrinya kemudian mengatakan kepada para pemberontak, in taqtuluhu au tada'uhu faqad kana yuhyil laila bi raq'atin yajma'u fiha al-Qur'an. Jika kamu telah membunuhnya atau meninggalkannya, sungguh Utsman ini adalah orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan sholat, walaupun 1 rakaat, tapi dengan mengkhatamkan Al-Quran. Walamma ra'a ahadu ghilmani Utsman al-amra ra'ahu qatla Utsman wa kana yusammi Najih fahajama Najih an Saudan bin Hamran faqatalahu. Ini ternyata salah satu dari pembantunya Utsman tahu hal tersebut, langsung menyerang pembunuh Utsman, dan ternyata dia pun ikut terbunuh ya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ini meninggal dalam keadaan ya syahid ya, dan benar-benar apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada diri Khalifah Utsman bin Affan. Jadi orang-orang pemberontak tadi itu As-Sabaiyun, para pengikut Abdullah bin Saba, telah mewujudkan cita-cita mereka. Mereka membunuh Amirul Mukminin. Wa tawaqqafa katsirun min atba'ihim minar ri'a wal ghawgha ba'da qatli Utsman
liyufakkiru wa makanu yadunnuna annal amra sayantahi bihim ila qatlihi. Lalu kemudian mereka berhenti berkumpul di situ. Ya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, mereka berpikir, ya, mereka tidak menyangka bahwasanya Utsman itu benar-benar bisa dibunuh. Jadi padahal tadi yang para penduduk Mesir, Kufah, Basra itu mereka sebenarnya nggak ada niat untuk membunuh. Mereka hanya diprovokasi, menuntut supaya Utsman bin Affan turun dari jabatan, itu saja. Kok bisa sampai terjadi pembunuhan Utsman bin Affan ini? Mereka juga kaget. Maka sebagian mereka menyesal. Fahazana salihuna fil Madinah, maka para sahabat penduduk Madinah yang saleh itu benar-benar bersedih karena mereka telah kehilangan pemimpin mereka. Mereka pun mengucapkan istirja. Apa ucapan istirja? Inna lillahi wa inna, dan mereka pun menangis. Tapi apa yang bisa mereka perbuat? Karena para pemberontak itu, pimpinan Abdullah bin Sabah itu sudah menguasai Madinah. Mereka sudah berbuat kerusakan. Ya. Nah, kemudian setelah terbunuhnya Utsman bin Affan inilah mulai banyak muncul fitnah terus. Ya. Sampai nanti akan terjadi perang antar sahabat. Ya, ketika masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nanti ada ceritanya di situ. Kenapa mereka sampai perang, terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal dan seterusnya. Sampai terjadi fitnah saling berperang antar para sahabat. Setelah terbunuhnya, syahidnya Utsman bin Affan, maka para sahabat itu berkomentar seperti Zubair bin Al-Awwam, ya, lamma alima bimaqtali Utsman, ketika mengetahui terbunuhnya Utsman, ia mengatakan rahimallahu Utsman, mudah-mudahan Allah merahmati Utsman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan dikatakan kepadanya innal qaum nadimun, orang-orang yang tadi mengepung itu menyesal. Kemudian apa kata Zubair bin Awam? Ngapain mereka menyesal? Wong mereka yang berbuat. Jadi mereka itu diprovokasi oleh tadi orang-orangnya Abdullah bin Sabah. Sampai ada yang mengatakan tabban lahum, celaka mereka. Walaupun mereka menyesal. Karena mereka sudah menjadikan terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, yang emosi, termasuk yang emosi itu Ali bin Abi Thalib. Bahkan sampai memarahi kedua anaknya. Kamu disuruh jaga, kok bisa sampai orang-orang itu masuk ke kamarnya Utsman bin Affan? Jadi sampai dikepuk lah. Siapa si Hasan dan Husain. Tapi ternyata memang Utsman menyuruh pulang kan, sudah gak usah dijaga saya, mau pulang aja semua ada. Supaya tidak ada yang terbunuh dari kalangan para anaknya sahabat itu. Ini kemudian Ali mengatakan, ketika disampaikan mereka tuh nyesal. Ali membaca ayat ini, kamasalis syaiton, mereka itu seperti setan. Idh qala lil insani, ketika berkata kepada manusia setan itu, kufurlah. Falamma kafara, ketika sudah kufur, qala inni bari'um minka, aku gak melok-melok. Inni akhafullaha rabbal alamin. Salamu dewi gelem diprovokasi. Fakana akibatahuma, tetapi akibatnya
annahuma finnari khalidaini fiha. Sing provokasi ambek sing diprovokasi sama-sama di neraka. Setan dengan manusia, nggak bisa nanti manusia, wah ini gara-gara setan saya kufur ini, salamu dewe, nggak bahasanya kan gini. Maka keduanya pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini, ya, beliau meninggal di tahun berapa tadi? 35 Hijriah, yaitu 17 Dzulqa'dah, bertepatan dengan 17 Juni 656 Masehi. Ya, jadi berhasilnya itu karena mereka masuk dari mana tadi? Dari atap. Ya, dari atap rumahnya, sehingga para sahabat yang sudah menjaga itu tidak tahu. Baik, ini yang dapat kami sampaikan dan akhir dari pembahasan tentang sahabat Utsman bin Affan. Yang mudah-mudahan kita bisa meneladani dan mengetahui keutamaan para sahabat, yaitu yang pertama sudah kita bahas Abu Bakar, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, kita tutup. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya yang bertanya. Saya yang bertanya. Tanyaannya apa ini? Nah, kenapa Utsman mendapatkan julukan Dzunnuraini tadi? Ya. Siapa? Dua putri Nabi tadi. Nah, Ruqayyah dan Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Apakah Utsman bin Affan itu memiliki anak dari putri Nabi? Yang tidak dari mana? Coba sih, Ruqayyah itu kan putrinya Nabi. Ibunya namanya siapa? Wah, ngawur. Ibunya Ruqayyah itu adalah manusia, Khadijah, ya kan? Ya, termasuk siapa? Ummu Kulsum, ya kan? Nah, itu. Ya, meninggal tidak lama, ya. Itu. Utsman bin Affan ini totalnya berapa anaknya kemarin? Berapa totalnya? Utsman bin Affan ini totalnya punya anak 16. Punya anak 16. Istrinya ini totalnya, ya, anaknya kan 16. Beliau memiliki istri 8. Totalnya, ya, totalnya 8. Ya ndak apa-apa, 4 kan yang jadi. Nanti kan bolak-balik meninggal menikah gitu. Enggak langsung sak berkan 8. Totalnya 8. Anaknya 16. Ya udah itu, ya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.